مثل الذين كفروا كمثل الذي ينئك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم أمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يعتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدات والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official dalam Samil TV Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam channel Ibnu Nabawi Bekam Rupiah Herbal Alami HNI dan materi dakwah lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membawakan tema kita, kajian sunnah kita, yaitu keutamaan dan keajaiban sedekah. Bersedekah merupakan sesuatu anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, karena sedekah itu memiliki perkara yang besar pada hari kiamat, pada hari di mana manusia keluar dari kubur mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbaju dan tidak dikhitan, dan di hari kiamat kita akan mendapati keadaan sangat-sangat panas dan manusia berdesak-desakan. Di sana timbangan diletakkan, kemudian Allah Tabarakallahu Ta'ala turun untuk menghisab hamba-hambanya, untuk memberikan balasan dengan balasan yang setimpal kepada mereka yang melakukan perbuatan buruk dan memberikan balasan yang baik, berikan surga bagi yang berbuat baik dan berikan neraka bagi yang melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dapat menaungikan manusia pada hari kiamat. Di hari kiamat ya merupakan hari yang sangat menakutkan. Namun sedekah memiliki perkara yang besar. Orang-orang yang bersedekah di saat yang sangat mengerikan itu berada di dalam mereka, maka sedekahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Keutamaan bersedekah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu mri'in fi dhilla sadaqatihi hatta yuqadha bainan nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekah sampai perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudaraku dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwanya zillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu, ya, naungan orang yang beriman pada hari kiamat adalah sedekah. Maka hendaknya kita bersedekah, ya, bersedekah jangan menunggu kaya, jangan kita menunggu banyak harta, tapi bersedekahlah dengan kemampuan yang kita miliki. Semakin banyak sedekah yang kita lakukan, semakin besar pahala yang dimiliki. Semakin besar pahala yang kita lakukan, semakin besar rasa yang kita akan rasakan. Kemudian sedekah bila dengan harta, maka kita tujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antara pahala adalah orang-orang yang bersedekah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah juga harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diumum-ungkit, jangan dipamer-pamerkan, jangan ingin disampaikan bahwa kita bersedekah sekian juta, sekian miliar, ingin setiap Jumat dibacakan. Maka apabila itu terjadi, itu dapat merusak amal sedekah itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di bawah Ars Ar-Rahman bersedekah, ya sahabatku, Allah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, sesungguhnya yang bersedekah kepada kamu, qara dan orang-orang miskin pada hari kiamat berada di bawah naungan Ars Ar-Rahman, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya.
imam yang adil, ya, imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dan tangan kanannya. Serta yang ketujuh adalah seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Harta yang disedekahkan ya akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah ya Allah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian, karena bersedekah itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kalian akan habis dan hancur, tapi pada sisi Allah itu akan kekal abadi. Maka setiap apa yang kita sedekahkan ya, mungkin dalam keadaan dunia apa yang kita miliki itu tidak ada lagi, tapi akan di sisi Allah itu pasti akan ada dan kekal abadi, Allah simpan ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, man shadaqa bi adli tamrati min kasbin tayyibin wa la yaqbalullah illa at-tayyib wa inna Allah yataqabbalha bi yaminihi thumma yurabbiha li sabihi kama yurabi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal ya. Barang siapa yang bersedekah senilai dengan seperempat dari hasil usaha dan halal ya, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah menerima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kembang biakan sedekah itu untuk orang yang disedekahkan, seperti salah satu di antara kalian mengembangbiakan anak kudanya sehingga semakin banyak sampai seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat dan tutor dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, alam ya'lamu annallahu wa yaqbal tawbata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallahu tawwabur rahim. Tidak mereka tahu bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah mereka, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Subhanallah, sungguh begitu besar manfaat sedekah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita gunakan juga sebaik-baik mungkin untuk bersedekah kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan di kesempatan pagi ini, karena masih banyak jadwal yang harus dikerjakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Kepada Allah akan menampung. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.